Apa bakhil? Bakhil itu dia punya sesuatu yang sebenarnya ada yang akan dibagikannya kepada orang, tapi ditahan. Alami. Adik-adikku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah ini tak boleh lama-lama karena Ustadz tengok ada yang dapat VVIP ya, yang di sebelah kiri ini VVIP ini agak teduh ya. Yang ini ekonomi dapat panas. Insya Allah setiap lelehan keringat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya Pak Ustadz? Apa kata Nabi? Man salaka tariqah. Tariqah artinya jalan. Man salaka tariqah, siapa saja yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka diganti oleh Allah, dibayar oleh Allah lelahnya, letihnya itu dengan apa? Jannah. Jannah artinya apa? Surga. Dibayar, diganti oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka siapa saja yang melewati suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka nanti Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Adik-adikku, kita pergi sekolah tuh capek ya, lelah. Karena Ustadz juga dulu pernah mengalami itu semua. Capek bangun pagi, maunya tidur, tapi harus bangun. Pergi sekolah lelah, pulang sekolah tambah lelah. Dan kelelahan itu nanti akan dibayar oleh Allah. Macam ini kita berkumpul di dunia, insya Allah macam ini pula nanti kita berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal. Semua orang yang beriman, semua orang yang tidak batal imannya sampai mati, semuanya kita nih insya Allah masuk surga. Cuma ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang duluan siapa? Siapa tadi yang sholat subuhnya tepat waktu. Nah itu insya Allah besok masuk surga lebih dulu daripada yang sholat subuh jam 6:kurang 1/4 ya. Siapa yang sudah bersodakoh pagi ini, itu lebih dulu nanti masuk surga ketimbang yang sudah sebulan tak mau sedikit pun duitnya keluar untuk menolong kawannya yang susah. La yadkhulul jannah, tak jadi masuk ke dalam surga. Siapa orang yang tak masuk ke dalam surga? 3 golongan dalam hadis ini. Yang pertama khibbun, khibbun. Apa khibbun itu Pak Ustadz? Orang yang menampilkan sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Di SMA 3 kira-kira apa bahasanya itu? Ditampilkannya sesuatu tapi tidak pada sebenarnya. Kalau bahasa kerennya sekarang pencitraan. Betul? Sebenarnya tuh di mana? Di hati. Tapi karena dia ingin pencitraan, karena dia ingin menipu, maka ditampilkannya sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Ini adik-adik kalau ada macam tuh orangnya, sebenarnya nggak macam itu dia Pak Ustadz, tapi karena dia ingin maaf cakap, karena dia ingin dapat pujian dari guru, karena dia ingin namanya, sebenarnya Pak Ustadz nggak macam tuh dia. Contoh, dia sholat kalau nampak guru, kalau di rumah nggak sholat sama sekali. Ini namanya khibbun, namanya menipu dia. Kalau ada orang nengok dia sholat, takbiratul ihramnya aja lama sekali. Sholatnya pakai baju yang paling bagus, tapi kalau di rumah kadang dia pakai singlet aja satu sholat. Ini orang-orang yang menipu macam ini, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam surga. Yang kedua, siapa yang tak masuk ke dalam surga? Atau bahasa lain khibbun itu apa itu? Munafik. Apalagi serigala berbulu domba. Macam-macam ya. Nah, pokoknya itulah orang yang menampilkan sesuatu yang tidak pada sebenarnya. La yadkhulul jannah, karena dia disebut dengan khibbun. Yang kedua, siapa yang tak masuk ke dalam surga? Bakhil. Bakhil. Tahu artinya bakhil? Apa? Pelit.
kikir, ceke, kedekut, kiki balapi. Nah, yang ketawa tuh orang Minangkabau ya, karena kiki balapi itu bahasa Minang ya. Apalagi sempilik karyang. Oh, itu orang yang macam ini tak masuk ke dalam surga. Ada yang lebih hebat dari bakhil. Kalau orang bakhil, apa bakhil? Bakhil itu dia punya sesuatu yang sebenarnya ada yang akan dibagikannya kepada orang, tapi ditahan-tahannya. Misal nih, dia duitnya banyak, kawannya lagi susah. Ada, kalau dia bagilah sedikit dengan kawannya, terserahlah mau dipinjamkannya, mau dibaginya cuma-cuma, pokoknya selesai urusan kesusahan kawannya. Ini ditahannya. Ini bakhil namanya. Orang bakhil dia punya lalu tak mau dibagi, tapi dia tidak menyusahkan orang. Dia nggak nyusahkan orang, dia hanya nggak mau aja berbagi. Tersiksa dia kalau meleleh rezekinya kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh tuh Pak Ustadz, syuh, sudahlah dia tak mau berbagi dengan orang lain, yang punya orang ingin menjadi milik dia. Apa namanya itu? Serakah. Betul? Adik-adik tahu nggak awal kata serakah ini? Jadi dulu ada seorang laki-laki namanya Surokoh bin Malik. Siapa namanya? Surokoh bin Malik. Surokoh bin Malik mendengar ada sayembara di Makkah. Apa isi sayembara? Rupanya Umar bin Hisham sedang naik ke atas mimbar. Macam inilah agak-agaknya. Nama aslinya Umar bin Hisham. Ini ceramah nih Masya Allah ya. Ceramah ini berhadiah ya, dengan 3 syarat. 1, yang duduknya paling tenang. 2, suaranya paling tenang. 3, yang fokus nyimak tausiah. Nanti Ustadz tanya, angkat tangan, bawa hadiahnya pulang. Masya Allah. Ini ada amplop, ada bingkisan Pak ya. Masya Allah, luar biasa. SMA 3 ini. Nah, Ustadz tanya, nanti yang dapat angkat tangan, maju ke depan sebentar ya, bawa hadiah ini pulang. Pertanyaannya, nama aslinya Umar bin Hisham, nama Facebooknya siapa? Kan beda. Tanyalah adik-adik ini, nama aslinya dengan nama Facebooknya beda. Nama aslinya siapa? Nur Hayati namanya. Cari di Facebook Nur Hayati, nggak ada. Rupanya di Facebook namanya Gadis Manja. Ada nggak? Laki-laki juga. Ustadz ya, kita belum berteman ya di Facebook Pak Ustadz. Nggak tahu, nama saya Rudi Hartono Pak Ustadz. Oke lah, cari di Facebook Rudi Hartono, nggak ada. Rupanya nama kawan tuh di Facebook Alex Parau. Nah, nama aslinya Umar bin Hisham, nama Facebooknya siapa? Nama kerennya siapa tuh Umar bin Hisham? Sekarang Ustadz tanya, adik-adik tahu nggak Umar bin Hisham itu siapa? Nggak tahu kan? Karena dia yang populer tuh nama medsosnya. Siapa? Umar bin Hisham tuh siapa yang terkenal namanya? Nggak tahu? Ayo, ini hadiahnya udah siap ini. Ini panitia ya? Oke, yang panitia deh, boleh. Mana? Enggak juga? Ini, Masya Allah. Oke, antum dari bawah aja lah ya. Oke, naik aja, sini. Nih, Masya Allah. Siapa namanya? Muhammad Hisham Akbar. Masya Allah. Siapa nama kerennya Umar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal. Untuk yang pertama kita berikan kesempatan pilih hadiahnya sendiri, ambil sendiri. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ustadz mau ngajak satu lagi, takbir. Kenapa macam mau mati? Ustadz ulang sekali lagi, takbir. Gimana? Oh gitu ya. Oke, baik nih. Dari atas ya, izin ya. Oke, siap manfaat ya. Insyaallah, silakan. Nama aslinya Umar bin Hisham.
Nama medsosnya Abu Jahal. Abu Jahal kenal kan? Kenal nggak Abu Jahal? Kenal di mana? Ih, mantap SMA 3 nih. Ustaz aja nggak kenal Abu Jahal. Kenal dari sejarah Pak Ustaz. Banyak yang menulis tentang kisahnya. Abu Jahal. Apakah Abu Jahal itu sahabat Nabi? Kan dia hidup sezaman dengan Nabi. Tidak semua orang yang hidup sezaman dengan Nabi disebut dengan sahabat Nabi. Kenapa? Karena syarat disebut sahabat Nabi 3. Mana adik-adik Ustadz yang tahu 3 syarat disebut dengan sahabat Nabi? Ada? Kalau nggak ada dengarkan dulu ya, nanti Ustadz ulang balik pertanyaan ini. Syarat disebut sahabat Nabi 3. Yang pertama, bersua dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, ditengoknya wajah Nabi, nampak Nabi di pelupuk matanya. Itu syarat pertama. Jadi orang yang sezaman dengan Nabi tidak pernah bersua Nabi, batal syarat disebut sahabat. Siapa contohnya? Namanya Uwais. Siapa namanya? Uwais. Uwais hidup sezaman dengan Nabi, tapi Uwais tinggal di Yaman. Ini kalau kita ngaji tentang Uwais ini luar biasa ya. Adik-adik yang ingin masuk surga lebih awal, maka berbakti sama orang tua. Karena ada dosa yang paling besar, di antara yang paling besar kata Nabi, ala unabbiukum bi akhbaril kabair. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, ada dosa yang paling besar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Ada 3. Satu di antara yang 3 itu adalah ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Orang tua di rumah siapa? Mak kita, ayah kita, yang dulu meregang nyawa melahirkan kita, yang hari ini tak kenal panas hujan mencarikan nafkah untuk kita. Tapi kalau adik-adik sudah sampai di sekolah, mana orang tuanya? Adalah bapak dan ibu guru kita. Maka kalau ada yang durhaka sama bapak ibu guru di sekolah, dia melakukan dosa yang paling besar di antara yang paling besar. Na'udzubillah. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Uwais hidup sezaman dengan Nabi, tapi tak pernah bersua dengan Nabi. Setelah Nabi meninggal, barulah Uwais pergi ke Madinah, barulah pergi ke Makkah. Nah, jadi syarat disebut sahabat Nabi 3. 1, bersua dengan Nabi. 2, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, mati dalam keadaan beriman. Abu Jahal bersua dengan Nabi, ditengoknya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan tidak beriman, maka tak pernah disebut sahabat. Nah, Ustaz lanjut cerita tadi sedikit. Umar bin Hisham alias Abu Jahal naik ke atas mimbar. Apa katanya? Sayembara. Orang ramai berkumpul. Apa isi sayembaranya? Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup-hidup ataupun dalam keadaan kepalanya terpenggal. Karena ini cerita ini panjang ya, tapi Ustaz ambil poin penting saja, karena tak elok ceramah ini lama-lama. Beberapa wajah laki-laki ini udah Ustaz tengok udah mulai biru wajahnya. Tadi warnanya putih, sekarang udah yang biru, yang kuning, udah macam-macam nih warnanya. Jadi kasihan ya. Jadi yang perempuan bagian sini juga ya. Yang paling enak tuh nggak tahu lah dari berapa beli tiketnya yang paling sudut itu ya. Kayaknya sejuk sekali ya, adem sekali. Masya Allah, bersyukur ya, bersyukur. Mungkin saja hari ini dingin di dunia, tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah, esok di akhirat yang paling panas. Ini mungkin yang paling panas hari ini di dunia, tapi karena dia punya amal. Apa amalnya? Sodbaro, sobar. Orang masuk surga itu karena sempurna 2. Yang pertama syukur, yang kedua sobar. Bahasa Arabnya sobar. Sampai di Batam sabar, sampai di Minangkabau sabah ya. Apa arti sobar? Nah, ini saya tanya nih, siapa yang tahu arti sobar, sabar, sabah? Apa artinya? Menahan. Makanya kalau kita nengok kawan kita sakit, apa yang kita bilang? Bro, sabar ya. Apa artinya? Bro, tahan aja lah sakitnya sampai mati ya. Itu artinya? Bukan. Jadi kita ngomong sabar sama orang sakit itu artinya apa? Bro, sabar ya. Apa yang disabarkan? Sabar lidahmu untuk tidak mengutuk.
takdir, sabar lidahmu untuk tidak mengumpat-ngumpat kepada Allah. Itu makna sabar. Jadi sabar itu artinya apa? Menahan diri tidak mengumpat kepada Allah, menahan diri untuk tidak mengutuk takdir. Macam pagi ini juga, takdir adik-adik laki-laki ini memang berpanas-panasan, ya. Ini tak boleh ngumpat-ngumpat sama Allah. Jadi yang bisa sabar sampai acara ini selesai, insya Allah lewat amal sabar inilah dia akan masuk surga nanti. Amin ya rabbal. Nah, jadi tahu arti sabar. Jangan selama ini arti kita ini sering menyebut sabar, syukur, ridho, ikhlas. Tapi pas ditanya kawannya apa artinya tuh bro, nggak tahu. Ikhlas apa artinya? Ikhlas dari kata lam sod, kholaso, artinya apa namanya? Bersusu kambing yang tidak tercampur oleh apapun, nggak ada gula, nggak ada pemanis, nggak ada madu. Pokoknya susu kambing yang benih putih bersih, itu disebut dengan kholaso. Kalau kita bekerja, gimana pekerjaanmu? Kholas, bersih, selesai. Jadi orang yang ikhlas tak ada tercampur imannya dengan kesyirikan apapun. Kalau sobar Pak Ustadz, menahan diri tidak mengumpat kepada Allah. Kalau ridho Pak Ustadz, mana adik-adik Ustadz yang namanya ridho? Ada? Ridho artinya senang, ridho artinya suka. Itu bagus. Apalagi tadi syukur, diambil dari 3 huruf, shin kaf ro. Syukur artinya menampakkan terima kasih atas nikmat yang dia terima. Nah, jadi ada juga sekarang kan kita sering nyebut pandemi. Inilah kita nggak bisa sekolah karena pandemi ini belum lagi selesai. Ditanya kawannya, bro apa arti pandemi itu? Pandemi ya macam-macam mie juga lah katanya. Apa arti pandemi? Nah, ini guru bahasa Indonesia kita ada di samping. Nanti kalau Ustaz salah tolong diluruskan. Pandemi yang Ustaz tahu sedikit ya. Pandemi itu adalah satu penyakit yang menyerang secara serentak pada satu masa beberapa negeri. Makanya disebut dengan pandemi. Bahasa Arabnya ada nggak Pak Ustaz? Ada. Wabak, hamzah ujungnya. Wabak. Sampai di Indonesia berubah menjadi wabah, digantinya hamzah itu jadi huruf H. Memanglah orang Indonesia ini banyak kerjaannya ATM. Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Itu kerjaannya. Contohnya apa lagi? Ini dia, ada zahir, ada batin. Ini batin, ini zahir. Batin kalau Ustadz tutup ini tak nampak. Ini zahir tak dapat ditutup karena dia terbuka. Zahir wa batin. Sampai di Indonesia berubah pada bulan Syawal itu apa? Mohon maaf, lahir dan batin. Kok lahir? Yang betul apa? Mohon maaf, zahir dan batin. Itu contoh saja. Baik, kita lanjutkan yang tadi sedikit. Apa kata Abu Jahal atau Umar bin Hisham? Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup-hidup? Karena Muhammad sudah pergi meninggalkan Makkah ini bersama Abu Bakar. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati? Kuberi hadiah 100 ekor onta. 1 ekor onta harganya 35 juta. Kali 100 berapa duitnya? Berapa? Memanglah kalau sudah kepanasan ini bercakap pun tak bisa lagi. Baik, Ustaz ulang sekali lagi. Siapa yang tahu kalau harga 1 onta 35 juta dikali 100 berapa? 3,5 miliar. Seolah-olah Umar bin Hisham mengatakan, kalian mau nggak duit 3,5 miliar? Tolong tangkap Muhammad, cari dia, bawa dia ke sini, hidup atau mati. Mengendap-ngendaplah Umar bin siapa namanya tadi? Suraqah bin Malik dari rombongan. Pergi dia sendiri, mengendap-ngendap, pergi ke belakang. Dia tak mau membagi tahu yang lain. Intinya apa? Dia ingin berangkat lebih dulu. Dia tak mau ngajak yang lain karena terbayang di otaknya 3,5 miliar ingin jadi milikku sendiri saja. Jadi dari kata itu, orang apa namanya itu? Tak mau berbagi dengan orang. Itu namanya
Suraqah bin Malik. Dari kata Suraqah bin Malik itulah kita kenal sekarang namanya serakah. Jadi kalau ada kawan kita macam itu, dia mau sendiri aja, tak mau bagi-bagi dengan yang lain, itu panggillah dia Suraqah ya. Nah, mulai dari sekarang panggil dia Suraqah. Baik, Ustaz lanjutkan yang tadi sedikit sebelum kita cerita tentang maulid sedikit juga, tak panjang-panjang. La yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam surga 3 golongan. Pertama hibbun. Apa tadi hibbun adik-adikku? Menampilkan sesuatu yang tidak pada sebenar, munafik, serigala berbulu domba. Di depan kita kalau dia ngomong Pak Ustaz lunak gigi daripada lidahnya, tapi kalau di belakang kita Pak Ustaz habis aib kita dibongkarnya. Na'udzubillah. Itu hibbun namanya. Yang kedua bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, tak masuk ke dalam surga. Ada satu lagi namanya syuh. Apa tadi syuh? Kalau bakhil hanya orang tak mau berbagi, tapi dia tak nyusahkan kawan. Tapi kalau syuh, sudahlah dia tak mau berbagi dengan orang, punya orang ingin pula menjadi milik dia. Contoh nih, contoh satu lagi. Adik-adik nih pergi jalan berempat, hari Ahad nih ceritanya ya, jalan-jalan, tiba-tiba datang jam makan siang, habis sholat zuhur pastinya. Lalu ketika sudah duduk di tempat makan, sudah dipesan, lalu perut sudah kenyang, datanglah waktu untuk membayar. Dipanggilnya kasirnya, Pak sini, hitung Pak. Ini ceritanya makan di rumah makan Padang ya, main hitung-hitung karena dihidangkan. Hitung Pak, semuanya deh, enggak buat saya aja satu, yang lain silakan. Itu bakhil nama itu. Padahal duit dia waktu itu berapa? Ada 800.000. Membayarkan kawannya agak 15.000 rupiah aja, beratnya luar biasa. Tapi yang punya dia bayar, dia tak nyusahkan orang. Paham? Ini Ustaz kasih contoh biar paham ya. Apa beda bakhil dengan syuh? Biar adik-adik bisa nanti ngukur diri, saya ini bakhil atau syuh kira-kira. Nah, itu ya, itu tujuannya. Jangan kawan, saya tengok kawan saya itu bakhil atau syuh. Jangan kawan dulu, kita dulu, saya ini bakhil atau syuh. Itu bakhil, dia tak nyusahkan kawan, tapi dia juga tak mau berbagi dengan orang. Kalau syuh gimana? Sudahlah dia makan berempat, lalu ketika mau giliran bayar, datang kasir mau menghitung, dia pura-pura sakit perut, pergi ke belakang. Tujuannya udah tahu nggak? Apa tujuannya? Agar yang punya dia itu pun ingin orang lain membayarkannya. Pilihlah, mau masuk yang bakhil atau syuh. Tak mau kami Pak Ustadz, SMA 3 nih SMA teladan, maka insya Allah akan lahir dari SMA 3 ini orang-orang yang tidak bakhil, apalagi orang yang syuh. Kenapa? Allah mudahkan rezekinya, nanti semuanya akan jadi orang-orang kaya yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan, yang tak mengaminkan miskin. Kita doakan sekali lagi, semua anak SMA 3 yang hadir hari ini ya Allah, maka jadikan mereka seperti sahabat Nabi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf, yang kayanya luar biasa. Amin ya rabbal. Tapi ada sahabat Nabi tak kaya Pak Ustaz? Ada. Siapa namanya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak kaya. Umar bin Khattab kaya, Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya. Bahkan konon kabarnya aset kekayaan Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada di Bank Saudi Arabia. Masya Allah. Tapi ada Sayyidina Ali yang tak kaya. Apa kerjaan Sayyidina Ali? Menimba air di rumah orang Yahudi. Sampai-sampai Fatimah datang kepada Rasulullah, ayah bagilah Fatimah pembantu satu orang ayah. Tengok tangan Fatimah ini kasar, karena Fatimah yang memeras gandum sendiri, Fatimah yang menarik air sendiri dari sumur. Kata Rasulullah, nak, bagaimana ayah mau memberikan engkau pembantu? Ayah pun tak ada pembantu. Walaupun Nabi dapat duit banyak, dari hasil perang dan lain sebagainya, tapi digunakan oleh Nabi untuk kemaslahatan umat. Apa kata Rasulullah? Nak, kalau engkau mau mengamalkan, amalkanlah nak. Apa itu? Subhanallah 33 kali menjelang tidur, tambah Alhamdulillah 33 kali, tambah Allahu Akbar 33 kali. Karena kalau hatimu bersyukur nak, berzikir nak, maka beban hidupmu akan berkurang. Jadi orang yang gelisah aja bawaannya, orang yang tak tenang aja hatinya, karena hatinya tidak
berzikir. Karena hatinya tidak berzikir, datanglah penyakit hati pada dirinya. Penyakit hati itu bernama hasad. Apa namanya, Dek? Ibunda mana, Ibu kepala sekolah? Udah pergi ya? Ada nggak nama bapak guru kita di SMA 3 namanya Pak Hasad? Nggak ada. Kalau ada kita ganti nama beliau pagi ini juga. Ya. Atau adik-adik yang laki-laki ada namanya Hasad? Nggak ada ya? Kalau ada kita keluarkan dia dari SMA 3 ini. Ya. Atau dia mau merubah namanya. Apa hasad tuh Pak Ustadz? Kalau dal ujungnya ndak bagus, hasad. Tapi kalau nun ujungnya mantap, Hasan. Hasan ya, baik, elok, rancak, bagus artinya. Tapi kalau hasad, apa hasad tuh Pak Ustadz? Nih Ustadz bagi tahu. Kenapa hasad ini perlu dihilangkan di hati kita? Karena kalau ada orang yang tetap punya hasad, dipeliharanya penyakit hasad, maka amal ibadahnya percuma saja. Karena kebaikan-kebaikan yang berbuah pahala habis dimakan oleh hasad-hasad. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, sodakonya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kebaikannya yang lain nggak akan menolong dia nanti di hari kiamat, karena pahala kebaikannya itu sudah habis dimakan oleh hasad tadi. Apa hasad itu Pak Ustadz? Hasad itu adalah marah, benci, tak suka menengok kawan dapat nikmat. Adik-adik paham ya? Saya ulang sekali lagi. Apa hasad itu? Marah, benci, tak suka menengok kawan dapat nikmat. Adik-adik kalau kawan punya HP baru, gelisah nggak hatinya? Nggak. Alhamdulillah. Ini kalau kawan-kawan yang adik-adik ustaznya laki-laki, nampak kawan pakai motor baru ke sekolah, mobil baru ke sekolah, gelisah nggak hatinya? Enggak. Yang enggak berarti bersih hatinya. Yang diam aja enggak tahulah. Jadi orang yang hasad itu gimana? Orang yang hasad ketika menengok kawannya dapat nikmat, bawaannya enggak tenang. Adik-adik yang mau ngetes dia punya hasad atau tidak, boleh. Gimana caranya? Jantung berdetak dada sebelah kanan apa kiri? Hah? Kiri ya? Oke, sepakat kita. Dada sebelah kiri tempat jantung berdetak. Nah, sini nih. Ya. Ketika menengok kawan dapat nikmat, apa contohnya? Kawan ke sekolah pakai HP baru. Nampak pula sedang dia megang HP itu, cincin emasnya gede-gede pula 4 di jari. Oh. Nampak pula dia pakai apa namanya kalau jilbab, mainan jilbab, bros. Ustaz sengaja aja, masih konsentrasi enggak? Nah, lengkap sudah, dan nikmat itu belum ada pada dirinya. Pakai HP baru, cincinnya 4 di jari gede-gede, emas, bukan imitasi. Kemudian nampak pula pakai bros baru. Apalagi pulang dia sekolah, naik juga mobil baru. Seketika itu rasakan dada sebelah kiri. Ya, adik kan jilbabnya panjang, masukkan, rasakan dada sebelah kiri. Nengok kawan tadi macam tuh, rasakan dada sebelah kiri. Normal degup jantungnya, bersyukurlah kepada Allah, berarti hati adik bersih. Tapi begitu menengok kawan dapat nikmat baru, pakai HP baru, pakai motor baru, pakai mobil baru, pakai, Ustaz nggak sebut pacar baru ya. Ini yang sudah ngaji insya Allah, say no to PACARAN dulu. Kapan nanti Pak Ustaz? Nanti ada masanya. Setuju ya? Setuju nak? Maka kita doakan hari ini, ya Allah, yang setuju pagi hari ini, maka zuhur nanti paling lambat dia putus ya Allah. Amin ya Rabbal. Takut ya? Katanya mau ngaji. Ustaz dulu pacaran nggak? Saya dulu nggak pacaran, saya langsung nikah. Tapi ada ta'arufnya dulu ya. Gimana caranya tuh Ustaz? Nanti kita bicara 4 mata ya. Betul Ustaz nikah? Nikah. Dulu Ustaz nikah masih kuliah lagi, makanya sekarang anaknya sudah 4. Kok Ustaz cepat kali nikah? Ada kawan dulu cerita,
Ketika dulu musim orang meramal-ramal tentang kiamat, takut saya cepat datang kiamat. Makanya harus nikah cepat. Udah kuliah, jangan SMA nikah. Nah, jelas ya. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah. Tapi ketika menengok kawan dapat nikmat, menengok kawan dapat sesuatu yang belum ada pada kita, rasakan dada sebelah kiri. Ketika menengok HP baru kawan, motor baru kawan, cincin baru kawan, mobil baru kawan, ketika merasakan dada sebelah kiri, apa bunyinya? Kencang degup jantungnya waktu itu. Maka istighfarlah kepada Allah, pertanda hati kita ada hasad. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai pelengkap tausiah ini, nanti habis ini kita singgung sedikit saja tentang Maulid, karena nggak mungkin kita menceritakan tentang sirah nabawiyah dalam waktu hanya 30-40 menit kehidupan Nabi yang 63 tahun. Maka kalau ada nanti kesempatan adik-adik, buatlah pengajian. Apa judulnya? Sirah Nabawiyah. Di situ kajian akan berkelanjutan. Sekarang pertemuan umur Nabi dari 0 sampai 5 tahun. Nanti sambung lagi 5 tahun sampai 12 tahun. Wah, itu mantap ngaji sirahnya. Nah, sekarang kita bagi sedikit aja dulu. Yang ketiga, siapa yang tak masuk dalam surga? La yadkhulul jannah. Yang pertama khibbun, yang kedua bakhil, yang ketiga mannan. Apa namanya? Mannan. Apa mannan itu Pak Ustaz? Mannan itu, ini udah bagus ya cuaca, adik-adik bisa fokus lagi. Tadi Ustaz tengok nggak fokus, Ustaz maklum. Sekarang fokus sebentar. Mannan. Apa mannan? Mannan itu adalah orang yang setelah memberi, lalu setelah itu dia menyebut-nyebut pemberiannya. Itu namanya mannan. Ibu-ibu banyak tuh. Bu, tadi ibu sholat di mana? Di masjid belakang. Nampak mukenah baru 3 helai tadi? Nampak? Itu saya yang ngantar kemarin tuh. Itu namanya mannan ya. Atau bapak-bapak apa contohnya? Ya, cari tahu aja lah. Pokoknya kalau dia sudah memberi, habis itu suka dia menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi siapa saja yang kalau sudah memberi kepada siapapun, lalu habis itu sepanjang jalan dia membeberkan kepada orang lain, namanya mannan. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan engkau menyebut-nyebut sesudahnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak kena dosa mannan nih Pak Ustaz. Selamat saya dari dosa mannan nih Pak Ustaz. Loh kok bisa? Memang nggak ada saya pernah memberi Pak Ustaz. Ini lebih parah lagi. Bakhil namanya itu, syuh namanya. Jadi yang bagus tuh apa adik-adik? Beri, setelah itu diam. Kunci mulut, kunci lidah, jangan ngomong. Pada akhirnya tersebar juga nanti. Misalnya bapak-bapak nyumbang di masjid, ini tahu nggak ini loteng nih, bapak si Anu tuh yang memborongnya, mengkondisikan semua. Orang yang membicarakan tersebar di masyarakat, silahkan. Allah yang maha membolak-balikan hati, tapi jangan dari kita. Jadi kalau ada kawan-kawan kita ini yang macam itu perangainya, habis memberi dia suka menyebut-nyebut pemberiannya. Siapa? Kalau bapak-bapak misalnya, siapa itu? Pak Mannan. Ganti namanya menjadi Mannan. Jadi adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru yang kita hormati dan muliakan, maka kita ambilkan kepada cerita Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu Pak Ustaz? Dari kecil Nabi Muhammad sudah diberi gelar. Yang memberi gelar Nabi ini siapa? Semua orang Makkah kalau disebut nama Muhammad, maka ujungnya adalah Al-Amin. Apa artinya? Orang yang jujur. Makanya adik-adik jangan kalau mengaminkan doa jangan macam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Itu tak betul. Karena artinya apa? Jujur. Apa pula arti jujur di ujung doa? Atau ada juga jamaah nih kadang ketika di ujung doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin. Itu juga enggak betul. Karena amin artinya percayalah. Atau ada yang mau cepat aja. Apa contohnya?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Itu lebih parah lagi. Apa artinya? Amankanlah. Jadi yang betul apa? Amin, amankanlah. Amin, jujur. Amin, percayalah. Itu gak cocok di ujung doa. Kita menengok bagaimana cara jamaah sholat jamaah di masjid ketika di ujung Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya apa? Al-Fatihah isinya doa dan puji-pujian kepada Allah. Di ujung doa dalam surat Al-Fatihah, maka semua makmum mengatakan, apa kata Pak Imam di depan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada nggak jamaah di belakang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Amin. Kan nggak ada. Semuanya mengatakan amin. A-nya panjang, ya-nya panjang. Apa artinya? Qabulkanlah, perkenankanlah ya Allah. Jadi besok kalau ngaminkan doa macam itu ya adik-adikku semuanya ya. Jadi gimana mengaminkan doa? A-nya panjang, ya-nya panjang. Amin. Itu baru artinya kabulkanlah permintaan kami ini ya Allah. Baik, Nabi Muhammad sudah digelari Al-Amin, orang yang jujur luar biasa. Jadi kalau ada adik-adik hari ini jujurnya luar biasa, jujur dalam semua hal, jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam kesaksiannya, maka dia sama dengan Nabi Muhammad SAW secara sifatnya yang bergelar Al-Amin. Jadi kalau ada kawan kita jujur, beri dia gelar. Siapa? Namanya Rudi misalnya. Siapa? Ini bukan endorse wali kota ya. Nah itu boleh juga lah ya, kita ganti aja lah, nanti salah ini pula. Contoh namanya Anton lah, Anton. Mohon maaf kalau ada Pak Anton ya. Ada. Oh ini Pak Anton insya Allah jujur orangnya. Nah Pak Anton yang mana? Pak Anton Amin yang jujur, insya. Nah itu ya. Nah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah terpikat seorang perempuan yang kaya raya namanya Khadijah. Nabi Muhammad pergi membawa barang dagangan. Jadi kehidupan Nabi itu dulu, kekayaan Nabi, aset Nabi waktu muda itu didapat dengan cara apa? Pak Ustadz, apa kerjaan Nabi sebelum sebelum jadi Rasul, Pak Ustadz? Kerjaan Nabi dua. Yang pertama mengembala kambing, yang kedua berdagang. Cara berdagang Nabi gimana? Nabi nggak ada modal. Lalu gimana caranya? Diambilnya barang dagangan orang, lalu dibawanya pergi berdagang ke negeri Syam, kemudian mudarabah bagi hasil. Barang dagangan orang yang diambil itu siapa? Salah satunya seorang perempuan, imro'atun, perempuan tajiratun, kaya raya. Jadi kita sering menyebut itu tajir tuh. Tajir itu artinya apa? Kaya. Lalu penasaranlah Khadijah, seorang perempuan yang kaya raya, yang luar biasa. Kenapa penasaran? Kalau orang ini yang membawa barang dagangan habis laku keras. Kalau yang lain bawa barang dagangan, dibawanya 20, sisa 7. Bawa barang dagangan agak 30, masih pulang lagi agak 8. Pokoknya sisa aja. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa, berapa dibawa oleh Rasulullah, segitu pula habisnya, pulang dengan tangan kosong, membawa keuntungan yang besar. Penasaranlah Khadijah. Lalu apa kata Khadijah kepada Nafisah? Ada namanya Nafisah? Nggak ada. Ada, mana Nafisah? Oh di atas pula. Kalau ada di sini langsung saya kasih hadiah. Nah Nafisah itu bagus sekali. Nafisah itu kawan akrab dari Khadijah. Apa kata Khadijah? Nafisah, tolong beritahu aku siapa anak muda ini. Siapa dia? Setiap kali dia yang membawa barang dagangan laku keras. Kata Nafisah, tengoklah Instagramnya. Belum ada lagi ya. Nah jadi Khadijah penasaran, kemudian dibawa oleh Nafisah. Nafisah, bisa engkau pertemukan aku dengan orang ini? Bisa. Dibawalah. Begitu bertemu seorang komisaris besar, Khadijah dengan karyawan biasa waktu itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum jadi Rasul ya.
masih muda sekali. Berapa umurnya? Sekitaran 24-25 tahun. Begitu bertemu dengan Khadijah, bertatap muka, langsung hati Khadijah macam film India Kuchi Kuchi Hota Hai. Masya Allah, langsung hati Khadijah terpikat menengok keelokan rupawannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, jangan tanggung-tanggung membayangkan indahnya wajah Nabi, jangan tanggung-tanggung membayangkan handsome-nya, gagahnya Rasulullah. Ketika Nabi berdoa, cara berdoa diajarkan oleh Nabi mengangkat tangan 3 riwayat. Yang pertama, telapak tangan menghadap wajah. Yang kedua, telapak tangan menghadap langit. Yang ketiga, Nabi pernah berdoa mengangkat tangannya lebar, ketiaknya terbuka, turun lengan baju Rasulullah. Karena lengan baju Nabi itu besar. Tengok para habaib meniru Rasulullah, tangan bajunya besar. Begitu tangan baju Nabi turun, nampak ketiak Rasulullah yang putih. Kami menengok ketiak Nabi yang putih, kata sahabat. Bayangkan, yang ingin Ustaz sampaikan apa? Ketiak Nabi saja putih, bayangkan gagahnya. Kalau ketiak kita, tak usah cakapkan lagi. Apalagi yang belum dicukur udah 4 bulan, lebatnya luar biasa itu. Nah, Nabi aja putih ketiaknya, apalagi kehebatan Rasulullah Pak Ustaz. Nabi berjalan selalu di depan, sahabat di belakang. Itu apa namanya? Adab. Ustaz dulu waktu sekolah SD masih ingat betul. Dulu waktu SD itu kan kendaraan ini masih susah, ya. Belum lagi macam hari ini berkeliaran di mana-mana, banyak kendaraan berlimpah ruah. Dulu nggak ada. Guru tuh kadang berjalan kaki dia pergi ke sekolah. Dia naik bus dari rumahnya, di perempatan jalan dia turun, pergi masuk dia jalan kaki ke sekolah. Betul ya? Yang mana dari kampung dulu pasti ada SD-nya itu yang di dalam. Nah, Ustaz gitu macam itu dulu. Lalu ketika guru berjalan di depan, tak sanggup rasanya kaki ini melangkah lebih cepat untuk mendahului jalannya guru. Betul? Apa namanya tuh adik-adik? Adab. Sekarang pertanyaannya, lebih dulu ilmu atau adab? Adab dulu. Ada kata-kata adab mendahului ilmu, ilmu mendahului amal. Belajar dari para ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, 4 imam mazhab juga, bagaimana adab mereka. Belajar adab mereka 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun. Belajar adab itu 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun. Bagaimana cara belajarnya Imam Syafi'i ketika duduk di majelis Imam Maliki? Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, membuka buku, takut kalau berbunyi. Dia nulis, habis nih catatan di lembaran ini, mau membuka, membalik lembarannya saja, dia pastikan untuk tidak berbunyi. Buku kalau dibuka kan ada bunyinya, gitu ya. Ini membuka tuh saya nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak mau membuat hilang konsentrasi Imam Malik sedang belajar, sehingga ilmunya tuh berkah. Makanya adik-adik, kenapa ada orang sama-sama belajar, sama-sama tahunnya, sama itu juga gurunya, yang satu jadi Musa, yang satu jadi Fir'aun? Ada nggak? Yang satu jadi Muhammad, yang satu jadi Abu Jahal. Gurunya sama, sekolahnya sama, kelasnya sama. Yang satu ilmunya berkah, yang satu ilmunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan karena dia tak belajar, bukan karena dia tak berilmu, tapi karena dia tidak beradab. Jadi salah satu yang ingin disampaikan pagi ini adik-adikku, SMA kita ini adalah SMA terbaik di Kota Batam. Betul? SMA ini begitu banyak orang yang antri ingin masuk ke dalamnya, maka pasti anak-anaknya di dalam tidak hanya semangat belajar ilmu, tapi juga semangat belajar bagaimana cara beradab. Betul? Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa Nabi kita dinamakan dengan Muhammad, Pak Ustadz? Kenapa namanya tidak yang lain? Ini kalau ada kawan kita nanti tanya, iseng-iseng dia mungkin, adik-adik harus tahu jawabannya. Kalau secara sosial ya, kebaikannya itu sedikit.
Contoh nih, dia mau diajak kalau gotong royong aja, gotong royong dia mau bersihin sampah, ngangkut-ngangkut pasir misalnya dulu ya, dia mau. Tapi kalau untuk yang lain sosial nggak mau, ikut iuran kawan sakit, jenguk kawan sakit, nggak mau dia tuh Pak Ustadz. Yang lain-lain tak mau, pokoknya secara sosial kebaikannya tuh sedikit. Namanya Mahmud namanya. Apa namanya? Mahmud. Jadi kalau ada namanya Mahmud di sini, berarti itu kebaikannya sedikit aja. Mohon maaf ya, kok ada Pak Mahmud? Ada. Enggak. Allah Ustadz ini kalau gitu gantilah nama saya. Enggak, jangan. Nama tetap itu. Mahmud bagus, artinya kebaikan. Cuma tingkatkan kebaikannya ya. Nah, Mahmud, kalau kebaikannya banyak, ini baik, jiwa sosialnya luar biasa. Yang tadi sosialnya sedikit aja. Dari Mahmud berubah menjadi Muhammad. Jadi nama Muhammad itu maknanya secara sosial kebaikannya tidak terhingga secara sosial ya. Kemudian apalagi secara ibadah gimana Pak Ustadz? Kalau ibadahnya sedikit, ibadahnya nggak banyak, dia hanya sholat 5 waktu saja. Ini sholat 5 waktu ya adik-adik. Ustadz yakin betul SMA 3 SMA terbaik, SMA 3 SMA teladan, maka anak-anaknya yang beragama Islam pasti menjaga sholat 5 waktunya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, insyaallah ya. Nah, dia hanya sholat 5 waktu saja, nggak ada sholat sunatnya, nggak ada puasa sunatnya, nggak ada zikirnya, nggak ada sodakohnya, sikit aja ibadahnya. Namanya Hamid namanya. Apa namanya? Hamid. Jadi kalau ada yang namanya Hamid tuh ibadahnya sikit aja. Mohon maaf ya. Nah, kalau ibadahnya banyak, ini dikerjakannya, ini dilakukannya, ini diambil bagiannya, banyak ibadahnya, maka dari Hamid berubah menjadi Ahmad. Mana Ahmad? Mana Pak Ahmad? Ini ya, Masya Allah. Maka kebaikan beliau ini terasa, ibadah beliau ini Masya Allah luar biasa. Ahmad, apa hubungan Muhammad dengan Ahmad Pak Ustadz? Dalam Injil nama Muhammad nggak ada, yang ada nama Ahmad. Maka Ahmad adalah nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, dia yang namanya Ahmad itu luar biasa. Di Injil kita baca, dulu Ustadz pernah baca Injil waktu kuliah dulu. Di Injil kita temukan akan datang Nabi terakhir, namanya Ahmad. Ya, jadi Ahmad nama Nabi juga, dan hari ini lebih kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz tak lagi cerita sekarang, mohon maaf ya, ini sebentar lagi akan kita tutup. Kita tidak lagi cerita tentang mak Nabi siapa, ayah Nabi siapa. Ustadz dengar di sini kita punya rohis, betul? Di rohis mesti ini bergerak ya. Jadi jangan monoton. Bikin kajian-kajian singkat, terserah. Undang ustadz dari luar, dapat izin, bagus. Tidak undang ustadz dari luar, mana kawan-kawan kita yang sedikit punya kemampuan lebih dalam memahami sejarah dan lain sebagainya, minta dia jadi apa namanya itu, ngajar di depan. Nah, ini harus dibahas nih, sirah nabawiyah ini tak cukup sampai di sini. Selagi bulan Maulid, semangat-semangatnya orang. Maulid artinya apa? Ada maulid, ada maulud. Maulid hari kelahiran, maulud orangnya yang dilahirkan. Jadi jangan diperdebatkan hal yang seperti ini. Jangan bertengkar kita hal-hal sepele seperti ini. Jangan lagi bertengkar gara-gara ada yang berkunut, ada yang tak berkunut. Ada lagi yang bertengkar mau sujud itu telapak tangan dulu atau lutut dulu. Ada yang bertengkar bangkit dari sujud mau tegak, bertumpu dengan telapak tangan atau dengan tinju. Jangan lagi diperdebatkan ini. Ini udah selesai urusan ini. Ya, nanti itu gajinya dalam masalah khilafiyah. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz tak lagi cerita bagaimana Nabi lahir, tak lagi cerita siapa kakeknya. Yang terakhir Ustadz hanya ingin bagi, ini yang penting buat kita adik-adikku semuanya. Ketika Nabi Muhammad berusia, waktu itu usianya 35 tahun. Berapa usianya? 35 tahun. Apa yang terjadi pada usia 35 tahun? Terjadilah renovasi Ka'bah. Hajar Aswad diturunkan, kemudian Ka'bah direnovasi. Ketika Ka'bah selesai direnovasi,
maka berebutlah suku-suku di Makkah siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya semula. Kata suku ini, kamilah yang lebih berhak. Kata suku ini, kami yang paling berhak. Berkelahi. Akhirnya ada satu usul, jangan kita berkelahi, jangan kita bertumpah darah, mari kita ambil kebijaksanaan. Apa itu? Siapa besok yang paling dulu masuk masjid, dialah yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Siapa yang duluan masuk masjid? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad lebih dulu, datang orang, "Hei Muhammad, ya, engkau yang paling dulu masuk masjid, hasil rapat kami tadi malam, maka engkaulah yang meletakkan Hajar Aswad ini di tempat semula." Apa kata Muhammad? Muda, belum jadi Rasul. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku yang ditunjuk meletakkan Hajar Aswad, siap insyaallah. Tapi beri aku kain panjang." Kain panjang diminta Nabi, kemudian ditaruh oleh Rasulullah Hajar Aswad di atas kain, maka dimintanya, bapak kepala suku pegang ujung kain, bapak kepala suku pegang ujung kain, bapak kepala suku pegang ujung kain. Semua kepala-kepala suku yang bertengkar bertikai tadi satu-satu memegang ujung kain yang panjang. Kemudian sama-sama Hajar Aswad diangkat ke tempatnya semula. Apa pelajarannya? Adil dan bijaksana. Ustaz hanya ingin pesan, tidak ada guna ilmu yang banyak, tidak ada guna posisi yang hebat, tidak ada guna pengetahuan yang luar biasa, kalau tidak punya adab, tidak punya akhlak. Salah satunya akhlak yang mesti lahir dari SMA 3 ini nanti, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi pemimpin-pemimpin yang karismatik. Siapa mereka? Orang yang adil dan bijaksana. Macam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarkan kita oleh Imam Hambali yang kita kenal dengan Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Hambali? Seandainya engkau tahu doamu makbul, seandainya engkau tahu doamu dikabulkan Allah, kalau haji mabrur, kalau doa makbul, doa kita dikabulkan Allah. Kata Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, seandainya engkau tahu doamu makbul, tapi doamu yang dikabulkan Allah itu cuma satu, maka mintalah yang satu itu. Adik-adik, kita kalau doa kan banyak ya, banyak minta ini, minta ini, minta ini. Kata Imam Hambali, seandainya kita tahu doa kita pasti dikabulkan Allah, tapi doa itu cuma satu saja, maka mintalah yang satu itu. Jangan minta orang tua kita yang kaya raya, jangan minta mungkin yang punya anak hafiz-hafizah, karena mungkin hanya segelintir orang yang merasakan manfaatnya. Seandainya engkau tahu doamu makbul dan doamu itu cuma satu, maka mintalah yang satu itu. Kata Imam Hambali, apa doanya? Allahumma rzuqna imaman adila. Berdoalah kepada Allah, berikan kami ya Allah pemimpin yang soleh dan adil. Amin ya Rabbal. Dari mana lahirnya nanti pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, alim itu? Dari SMA 3 Kota Batam. Takbir. Ini sebagai penutup ini mesti semangat, karena ada beberapa orang, bagaimana ceritanya anak muda ini letoy-letoy? Nggak ada cerita. Ini yang macam mau mati aja dari tadi ada. Apa kata anak gadis Syuaib? Ayah, kalau engkau ingin mencari pembantu ayah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kalau engkau ingin mencari ayah, seorang laki-laki yang akan membantu kita, ciri laki-laki yang hebat itu dua. Yang pertama qawi, yang kedua amin. Lagi-lagi amin ya. Amin artinya apa? Amanah. Qawi artinya kuat. Adik-adik yang perempuan, suka laki-laki yang gagah perkasa kuat, atau laki-laki yang kalau berjalan pahanya rapat? Yang mana? Suka yang mana? Yang kuat, yang gagah, atau yang letoy macam mau mati ya? Yang qawi ya, qawi artinya apa? Kuat.
Nah ini ayat Quran nih, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kata anak gadis Syuaib, kalau engkau ayah ingin mencari pembantu, maka carilah dengan dua sifat. Yang pertama qawi, yang kedua amin. Kalau amin tak usah kita cakap lagi, ini sudah kita bahas tadi. Sekarang terakhir, qawi, kuat. Anak-anak laki-laki muslim di SMA 3 tak boleh ada yang letoy-letoy, tak boleh ada yang kalau berjalan pahanya rapat. Adik-adik tolong tengok nanti ciri-ciri laki-laki yang tidak qawi itu siapa. Satu, kalau berjalan pahanya rapat. Tengok ya, berjalan rapat. Nabi menengok seorang laki-laki yang melambai, tangannya diinai. Apa kata Nabi? Tolong asingkan laki-laki ini ke Naki, kata Nabi. Naki, baki, tempat kuburan masal. Macam apa namanya? Temyang kalau orang meninggal di Batu Aji. Kalau yang meninggal di Bengkong ke Sungai Panas. Kalau yang di Piayu tinggal diantar ke Bagan. Baki, tempat kuburan. Naki, tempat rehabilitasi laki-laki yang mulai kewanita-wanitaan. Tak boleh, jangan ada, karena Nabi menyebut iza istahalat ummati khamsan, akan datang musibah di satu tempat kalau mereka menghalalkan 5 perkara, yang salah satu di antara yang 5 itu adalah laki-laki mencukupkan dengan laki-laki, perempuan mencukupkan dengan perempuan, LGBT. Kalau ini dibiarkan, iza istahalat ummati, tunggulah musibah besar menimpa negeri kita, menimpa sekolah kita. Jadi ya kalau ada kawan-kawan kita agak melambai-melambai sedikit, sehatkan dia. Bro, engkau ini laki-laki bro, jangan paha rapat berjalan. Jangan kalau ngomong tuh tangan terangkat-angkat, jangan. Jangan kalau berfoto bibir digigit-gigit, jangan. Itu bencong kan, ada 3 cirinya. Jadi tapi Ustadz nggak mau juga ya, jangan pula adik-adik punya amal siang ini, mana laki-laki ini berjalan asik aja perempuan ini nengok, tengok tuh rapat pahanya tuh. Ya. Nah, kalau berjalan gagah, tengok Pak Ahmad, tengok bapak-bapak kita yang ada di depan. Jelas, anak SMA 3 mesti menjadi anak yang kuat. Siapa mereka? Qawi dan amin. Insya Allah. Baik, Ustadz rasa itulah tausiah kita pada pagi hari ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz memang tidak cerita tentang sejarah Nabi yang utuh. Ustadz memang tidak cerita bagaimana lahir dan lain sebagainya. Karena Ustadz yakin adik-adikku di SMA 3, SMA terbaik di Kota Batam, SMA teladan, berebut orang masuk ke tempat ini. Pasti yang standar-standar seperti ini adik-adik sudah paham semuanya. Kalau Ustadz tadi cerita Nabi Muhammad lahir tahun gajah, bulan Rabiul Awal, tahun 12, tanggal 12, hari Senin menjelang subuh. Alah Pak Ustadz, itu aja setiap tahun yang diulang-ulang. Adik-adik udah paham itu ya. Oke, sekarang Ustadz tanya dulu sebelum ditutup, adik-adik yang perempuan yang Ustadz ceramahkan pagi ini paham semua? Yang laki-laki paham? Alhamdulillah.